Selamat malam semuanya. Sekarang ingin saya mengutarakan pendapat tentang bagaimana mensikapi BBM ini. BBM ini subsidinya nyaris 600 triliun. Sementara setiap liter mungkin disubsidi sekitar Rp7.000. Belum lagi gas melon, belum lagi listrik, belum lagi fasilitas umum, belum lagi menggaji pegawai. Jadi sebetulnya sejujurnya pemerintah tidak menginginkan kenaikan BBM di waktu dekat. Yang diharapkan dari rakyat adalah pengertiannya, karena semua negara di dunia ini ambruk ekonominya. Amerika Serikat sendiri tidak bisa mencukupi kebutuhan BBM. Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia dalam soal bantuan sosial. Kita juga harus tahu jika BBM naik itu adalah mengurangi beban negara. Kita jangan demonstrasi melempari polisi segala macam. Kita harus bersikap dewasa, elegan, sabar menghadapi kenyataan hidup seperti ini. Nanti jika bangsa ini bisa bersabar, pertolongan juga akan datang. Kita percaya semuanya bahwa orang yang sabar itu mempunyai fasilitas hidup yang sangat banyak dari yang maha kuasa. Dan kita juga sadar bahwa penggunaan subsidi sebesar itu sebetulnya bisa dialihkan menjadi permodalan rakyat di kalangan bawah. Rakyat bawah kita, Pak, Bu, 4 hari tidak makan, 5 hari tidak makan, itu sudah normal di mana-mana seperti itu. Jangan kita bebani lagi dengan BBM. Tolonglah kami, kasihani mereka. Bantu secara solutif. Kita ajak duduk, kita ajak bicara bagaimana kebutuhan berapa yang harus diberikan pemerintah yang paling layak, berapa permodalan yang harus kita berikan supaya mereka bekerja dengan efektif, apa metode yang kita gunakan, konsultasi macam apa yang kita berikan, peralatan model apa yang kita berikan. Kita semua bergerak di zaman internet, semua super maju. Kita bisa melihat semua tayangannya dari YouTube. Kita bisa berlatih dari YouTube. Kita bisa memberikan pelajaran dari YouTube atau media sosial lain. Sekarang kita memikirkan tentang langkah ke depan negara ini, bahwa tahun 2023 dan tahun 2024 adalah tahun yang sangat berat. Kita harus siap. Semua pemimpin kita sangat bijaksana dan adil dalam menyikapi masalah BBM ini. Sejujurnya mereka tidak ingin memberatkan rakyat, tetapi anggaran negara terlalu berat untuk mensubsidi BBM. Kita harus mandiri di sektor energi, misalnya motor listrik, mobil listrik, pengecasan listrik yang lebih banyak, supaya peralatan ini tidak menggantungkan kita kepada BBM di masa depan. Jawaban paling solutif dari ini adalah mulai bangga menggunakan produk motor listrik nasional maupun mobil. Itu milik kita sendiri, itu bangsa kita sendiri yang bekerja, itu kembali ke negara kita sendiri, itu sumber daya negara kita sendiri. Marilah sama-sama bersikap elegan, tidak usah saling menyalahkan. Semua juga tahu semuanya capek saat ini. Setelah pandemi yang luar biasa ini, kita lolos menjadi nomor satu, ekonomi kita nomor satu. Semua negara meminta kita akses kepada negara kita. Bagaimana ini, kita harus bagaimana. Batu bara kita diminta. Tentu sebagai seorang sahabat yang baik, kita harus bersikap proporsional bahwa mereka juga butuh bantuan. Mereka juga manusia, mereka juga punya hajat hidup. Tetapi mohonlah tentang rakyat kecil ini diberikan bantuan dan sumbangan permodalan mikro untuk berusaha. Tentu ini akan gagal. Kita adakan beberapa gelombang, kita permudah aksesnya, tidak ada antri. Setiap RT desa wisma ada. Harus transparan, tidak boleh dikorupsi lagi. Tidak ada toleransi untuk korupsi. Rp5 pun untuk duit rakyat yang untuk permodalan ini. Ini kita harus skenariokan skema bantuan. Rakyat kita membutuhkan bisnis yang berjalan dalam skala mikro dan laku tiap hari dan bisa menghasilkan dan bisa mencukupi. Tenornya tidak usah kita tarik selama 6 bulan. Dengan pertimbangan rakyat belum bisa bantu. Mereka banyak utang dipinjol. Pendapatan mereka rata-rata Rp300.000 sampai Rp600.000 per bulan. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana orang bisa hidup dengan keadaan seperti itu.
Sekarang kita harus menolong orang lebih banyak jika kita mampu. Sekarang saatnya yang tepat untuk berbagi. Sekarang saatnya yang tepat untuk menjadi dermawan. Bukan saatnya yang tepat untuk saling menyalahkan. Coba kita bersikap sangat baik, sabar, elegan. Semua selesai masalah ini. Tidak perlu demo, tidak perlu teriak, tidak perlu gejolak politik. Semuanya bersatu untuk mengatasi rakyat kecil di negara ini. 77 tahun mereka juga berubah. Baru 10 tahun terakhir ini mereka tersentuh. Sementara kita membangun begitu pesat dengan kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat, dengan kepemimpinan dan leadership yang sangat kuat dan adil. Dan kita ini sebagai rakyat wajib mendukung pemerintah. Kita juga tahu beban mereka banyak, kita tahu kerja mereka keras. Sementara rakyat juga butuh permodalan yang efektif untuk bekerja cepat kilat. Perut mereka lapar 4 hari, 5 hari, 6 hari. Seharusnya kita punya dapur umum di mana-mana yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, dari masyarakat, untuk bangsa dan negaranya. Kalau kita tidak punya kesadaran membantu, bagaimana kita bisa hidup? Kita tidak bisa hidup seorang diri seperti ini, hanya mengandalkan diri sendiri, egois, menyalahkan pemerintah, banyak berbicara yang tidak perlu, tidak menggunakan waktu secara efisien. Kita malu dengan negara lain. Negara kita dicontoh sebagai dermawan paling baik di dunia. Negara kita dicontoh dengan sistem penanggulangan pandemi paling baik di dunia. Negara kita dicontoh dengan sistem leadership paling baik di dunia. Sekarang kita elegan saja, jangan salah-salahan. Coba temukan solusi yang solutif di televisi dan media. Rakyat butuh bantuan yang banyak untuk berusaha dan memutar bisnis. Perut mereka kosong 4 hari, Pak. Perut mereka kosong 5 hari, Pak. Perut saya saja kosong 4 hari 2 kali. Saya harus berusaha. Saya sadar, saya harus berusaha. Yang saya ingin sampaikan bahwa kepedulian semua orang penting terhadap bangsa ini. Bagaimana kita bisa berdiri? Semua tercerai-berai, semua menyalahkan, semua dengan kepentingan dan egonya masing-masing. Kita sebetulnya harus bijak bermedsos. Kita bijak berkomentar. Kita harus bijak mengeluarkan feedback ke pemerintah. Pemerintah butuh dukungan, kita dukung. Belum bisa, ya kita jangan sendiri. Alhamdulillah kita masih berdiri saat ini. 60 negara ambruk, tidak punya listrik, tidak punya gas, tidak punya air, tidak punya BBM. Sekarang kita masih bisa pergi dengan lancar di jalan, bahkan pulang balik lagi BBM lagi. Sebetulnya kita butuh jalan tengah mengenai ini, dan ini adalah PR bagi para pemikir bangsa ini. Jangan saling salah-salahan. Bekerja sama dengan elegan serta sabar adalah jalan keluar. Tenang dan tidak terburu-buru juga merupakan sebuah sifat yang baik. Makanya kita menggabungkan antara pemerintah dan stakeholder, dan rakyat boleh bersuara dengan koridor hukum dan ketentuan yang berlaku, juga termasuk sopan santun. Nanti kita malu dinilai negara lain bahwa negara kita ini tukang komen jelek. Sebetulnya itu hanya salah kita sendiri, belum sadar tentang itu. Kita harus lebih bijaksana lagi mengatur semua keuangan. Kita harus mentraining orang, kita harus memberikan edukasi, bahkan mungkin kita harus memberikan peralatan secara cuma-cuma. Seandainya pemerintah tidak bisa, contoh dulu kita berjuang. Dapur umum milik semua etnis dan bangsa dan suku di negara ini, berjuang bersama untuk merdeka. Sekarang saatnya seperti itu. Harus kompak, harus sadar, harus legowo, harus sabar, harus tidak menuntut banyak, harus maklum. Semua negara bangkrut. Banyak yang Amerika Serikat sendiri tidak bisa membiayai perekonomian mereka. Kita mencetak prestasi. Jadi sekarang gerakan kita adalah kepedulian sosial, manusiawi, dan keadilan sosial yang bahkan dibantu banyak oleh pemerintah, tapi diselenggarakan oleh stakeholder dari masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat untuk masyarakat, dari rakyat untuk negaranya sendiri. Indonesia Raya. Terima kasih.